Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali kita di dalam sharing sirah, mendalami kisah mengambil hikmah. Tibalah pada kesempatan kali ini kita menyampaikan tentang bagaimana awal mula dari diwajibkannya puasa di bulan Ramadan, yakni terjadi di tahun kedua Hijriah. Setelah kemarin kita sudah membahas terjadinya saroya atau syariah yang dikirimkan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW yang dipimpin oleh Abdullah bin Jaz, maka di bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat yang insya Allah teman-teman semuanya pada hafal nih, ayat 183 surat Al-Baqarah dan ayat 185. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Di ayat 185-nya, syahrul ramadhan alladzi unzila fihil qur'an hudal linnas wa bayyinatin al huda wal furqan faman syahida minkumus syahra falyasum. Ayat ini, ayat 183 dan 185, ini menegaskan kemudian kepada Rasulullah bersama dengan kaum muslimin, bersama dengan para sahabat, kewajiban untuk berpuasa 1 bulan penuh. Setelah apa? Setelah 15 tahun dakwah ini berjalan. 13 tahun di Mekah, 2 tahun di Madinah. Maka diturunkanlah kemudian perintah untuk melaksanakan puasa 1 bulan penuh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya panggilan awalnya itu adalah dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman tidak hai, ya. Yang dihai adalah orang-orang yang beriman. Ini artinya apa? Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala telah melihat kesungguhan Rasulullah bersama dengan para sahabatnya telah berhasil membangun keimanan yang kuat, yang teguh, dan dia menjadi pondasi bagi terbangunnya kemudian bangunan peradaban kemanusiaan yang kuat, yang megah, dan yang hebat bagi rahmatan lil alamin, bagi seluruh alam. Sehingga ketika dipanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, saat iman telah kokoh kuat pada diri kaum muslimin bersama dengan Rasulullah bersama dengan para sahabatnya, maka perhatian, dipanggil wahai orang-orang yang beriman, siap siaga, ya, keimanannya terpanggil, adab dan akhlaknya sami'na wa ata'na, labbaik Allah, labbaik Rasulullah. Setiap dipanggil Allah, dipanggil oleh Rasulullah, karena keimanan yang telah kuat, mantap, dia menjadi pondasi yang kuat untuk terbangunnya peradaban dan bangunan terbesar dan termegah sepanjang peradaban umat manusia, yakni bangunan rahmatan lil alaminnya, ajaran agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tahun kedua ini adalah merupakan tahun diwajibkannya kaum muslimin untuk berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Nah, setelah kemudian kaum muslimin melaksanakan puasanya di bulan Ramadan tahun kedua Hijriah itu, teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu momentum yang luar biasa, lebih besar lagi, ya. Dan itu terjadi di tanggal 17 Ramadan. Apa itu? Sebelumnya di awal-awal bulan, di akhir dari bulan Sya'ban, ya, itu Rasulullah SAW memerintahkan kepada kaum muslimin untuk melakukan setelah pasca syariah yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahaz, Rasulullah mengirimkan syariah-syariah yang lainnya, ya, ekspedisi-ekspedisi untuk melakukan mengintai dan melihat atau kemudian melakukan pencegatan kepada kafilah dagangnya kaum kafir Quraisy, ya. Maka di awal Ramadan tersebut, awal Ramadan tahun kedua ini, ya, itu adalah tahun pertamanya diwajibkannya untuk berpuasa. Rasulullah SAW kemudian memimpin kepada kaum muslimin untuk mencegat, beliau mendapatkan informasi ada kafilah dagangnya Abu Sufyan yang sangat besar, ya, dan itu perlu kita ketahui bahwa kafilah dagangnya Abu Sufyan itu modal terbesarnya, mayoritas modalnya itu diambil dari hartanya orang-orang muslim yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Banyak sekali yang ditinggal dari hartanya orang-orang kaum muslimin
dari Utsman bin Affan dan keluarganya, Abdurrahman bin Auf dan keluarganya, kemudian Suhaib bin Sinan Ar-Rumi, ya. Sayyidina Syihab bin Sinan Ar-Rumi ini juga merupakan sebelumnya ketika datang ke Mekah ini dalam kondisi relatif nggak punya harta, begitu kemudian dia berniaga dengan sangat bagus hingga akhirnya menjadi salah satu dari orang yang terkaya di Mekah pada waktu itu. Maka ketika mau berangkat hijrah dicegat oleh orang-orang kafir Quraisy. Wahai Syihab, tahukah engkau seperti apa engkau dulu baru saja masuk Mekah? Ya, saya tahu. Saya dulu miskin, tidak punya apa-apa, dan sekarang Allah karuniai harta yang cukup banyak, ya. Adilkah engkau jika datang ke Mekah tidak membawa apa-apa, ketika kemudian engkau mau meninggalkan Mekah, itu engkau akan membawa semua yang engkau miliki? Seperti apa, ya, keadilan di dalam pandanganmu? Si sahabat Syihab bin Sinan Ar-Rumi ini paham, ya, arah pembicaraannya. Oke, saya tahu, saya paham, ya. Kalau begini gimana, ya? Harta yang saya miliki, kalau memang itu engkau kehendaki, sudah ambil saja. Tetapi lepaskan aku, biarkan aku untuk kemudian berangkat menyusul Rasulullah SAW ke Madinah untuk berhijrah ke sana, ya. Oke, adil kalau begitu, kata orang-orang Quraisy, ya. Maka baik, kalau begitu sudah dibiarkan, hartanya diambil dan kemudian beliau berangkat, ya. Kata orang-orang Quraisy, ya, aflasa Syihab, aflasa Syihab dan sebagainya, ya. Sungguh benar-benar merugilah Syihab bin Sinan Ar-Rumi, ya, merugi. Tetapi Rasulullah SAW kemudian menyambut dengan pelukan yang hangat Syihab bin Sinan Ar-Rumi ketika nyampe di Madinah dengan pelukan yang hangat, dan kemudian beliau mengatakan Rabiha Syihab, Rabiha Syihab, Rabiha Syihab, ya. Sungguh beruntung Syihab bin Sinan Ar-Rumi, sungguh beruntung Syihab, sungguh beruntung Syihab. Teman-teman semuanya, ada hikmah yang luar biasa besar yang kita bisa ambil dari peristiwa Syihab bin Sinan Ar-Rumi, dan juga bagaimana Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf dan sebagainya, yang bahkan mereka mau meninggalkan apa saja yang menghalanginya dari jalan Allah, termasuk harta halal mereka. Sebenarnya harta halal mereka yang begitu banyak itu ditinggalkan. Mereka rela untuk meninggalkannya dalam rangka apa? Hijrah. Dalam rangka apa? Menuju kepada kebaikan. Dalam rangka apa? Memenuhi panggilan Allah dan Rasul-Nya. Nah, teman-teman semuanya, ini sosok-sosok yang sangat hebat yang bisa kita ambil teladan daripadanya. Kita lanjut kepada, itulah harta-harta kaum muslimin yang banyak sekali ditinggalkan oleh kaum muslimin di Mekah, itu kemudian dikumpulkan, dirampas, diambil oleh orang-orang kafir Quraisy, dan kemudian dipakai untuk modal dagang, diputar dalam dagang. Yang terbesar adalah modal dagang kafilahnya Abu Sufyan. Maka ketika Rasulullah SAW mendengar informasi bahwa melewat dari Syam, ya, ada kafilah Abu Sufyan yang mau ke Mekah, ya, dicegatlah, kemudian berencana untuk dicegat oleh kaum muslimin. Rasulullah SAW memimpin pasukan, ya, bukan untuk niat awalnya bukan untuk berperang, tapi niat awalnya adalah untuk mencegat kafilah dagangnya Abu Sufyan. Tetapi kemudian Abu Sufyan mendengar informasi tersebut dan kemudian melewati pantai, pinggir pantai, sehingga dia bisa lolos dari cegatannya pasukannya Rasulullah SAW, dan Abu Sufyan segera mengirimkan utusan dengan cepat untuk menyampaikan kepada kaum kafir Quraisy, ya, untuk mempersiapkan pasukan. Abu Jahal kemudian menggalang kekuatan dan kemudian bisa membawa 1000 lebih pasukan orang-orang kafir Quraisy. Ketika kemudian bertemu dengan Abu Sufyan, saya sudah berhasil lolos, sudah kembali saja. Kata Abu Jahal, tidak, saya hanya ingin, dan ini adalah momentum, kesempatan untuk meluluh lantakkan Muhammad dan pasukannya, Muhammad dan kawan-kawannya, ya. Maka tetaplah kemudian Abu Jahal berangkat bersama dengan 1000 pasukan lebih, dengan senjata yang lebih lengkap, ya, kemudian perlengkapan dan pasukan yang terlatih dan sebagainya. Sementara kaum muslimin pada waktu itu, Rasulullah SAW bersama dengan sahabatnya ini berada dalam kondisi mental awalnya berniat untuk mencegat kafilah dagang,
Ya karena mencegat kafilah dagang berarti mentalnya gimana? Ya bukan peperangan yang begitu besar, yang dahsyat. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ternyata menginginkan bahwa kaum muslimin ini bukan saja untuk mencegat kafilah dagang. Yang Allah inginkan ya adalah kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqum minal mu'minina lakarihun. Wa inna fariqum minal mu'minina lakarihun. Ya, sebagian dari kaum muslimin itu enggan atau kemudian kok menjadi berperang ya? Kok jadi berperang? Padahal awalnya berniat untuk mencegat kafilah dagangnya ya. Karenanya kemudian Rasulullah SAW menanyakan kepada para sahabatnya, sekali bertanya, bagaimana, apakah kita siap untuk berangkat menyambut mereka? Ya. Orang-orang muhajirin menjawab, kami siap, sami'na wa ata'na. Pertanyaan kedua lagi, orang-orang muhajirin semuanya menjawab, sami'na wa ata'na. Ya. Tetapi kemudian sampai 3 kali Rasulullah SAW menanyakan kembali. Ya. Akhirnya Sa'ad bin Mu'ad, salah satu pimpinan dari orang-orang Ansor, orang-orang Madinah, kemudian mengatakan, wahai Nabi, nampaknya engkau mau bertanya kepada kami. Sampai engkau bertanya 3 kali ya. Karena itu maka ya izinkan saya menyampaikan atas nama diriku dan atas nama semua ya kaumku dari orang-orang Madinah bahwa ya kami siap untuk bersama dengan engkau, sami'na wa ata'na, kami siap untuk labbaik Allah, labbaik ya Rasulullah ya. Kalau toh engkau bahkan sampai ke Yaman ya, ke istananya Yaman, kami pun akan ikut sampai ke sana. Bahkan kalau engkau misalnya menyeberangi lautan dan menyelamnya, kami pun juga akan siap untuk menyeberangi lautan dan menyelaminya. Jawaban Sa'ad bin Mu'adz ini kemudian meneguhkan kembali, menguatkan lebih kuat lagi ya ketegasan Rasulullah SAW bersama dengan seluruh kaum muslimin bahwa Rasulullah bersama dengan 313 pasukan tersebut siap untuk menyambut pasukan lebih dari 1000 pasukan kafir Quraisy. Dan kemudian nanti bertemu di Badar. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin menyampaikan sedikit bagaimana strategi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam membangun kekuatan dan kemudian menghadapi musuh-musuhnya. Yang karenanya kemudian beliau dikenal dengan pemimpin tokoh, pemimpin militer dengan strategi-strategi yang bahkan sampai dengan sekarang pun itu strategi-strateginya menjadi strategi-strategi peperangan dari pasukan-pasukan besar pada masanya dan kemudian bahkan pada masa-masa sekarang ya. Beliau sallallahu alaihi wasallam kemudian menempatkan pasukannya di dataran tinggi di Badar ya. Dan setelah dengan ini perhitungan strategi peperangan konvensional. Karena di atas itu akan lebih mudah untuk mengamati, sementara yang di bawah tak seberapa mudah untuk mengamati. Di atas lebih mudah untuk menyerang, yang di bawah tidak seberapa mudah atau bahkan ada kesulitan-kesulitan untuk menyerang, dan begitu seterusnya kelebihan-kelebihannya. Tapi kemudian ada sahabat Khabbab bin Al-Munzir yang kemudian membisikkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan, wahai Nabi, mohon maaf, apakah penempatan pasukan di sini itu berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala atau ya berdasarkan feeling atau strategi semata menurut panjenengan? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini strategi menurut saya saja, bukan wahyu. Pertanyaan ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita, bagi teman-teman semuanya, bahwa di dalam Islam itu ada yang namanya tsawabit. Ada hal-hal yang baku yang tidak bisa berubah, sehingga Khabbab bin Al-Munzir ketika mau menyampaikan usulannya pun beliau bertanya terlebih dahulu pertanyaannya. Dan ini mesti menjadi perhatian konsen kita. Apa itu? Ya, kalau sesuatu itu sudah baku wahyu dari Allah, maka ya sudah, terima apa adanya, sami'na wa ata'na, kami dengar, kami taat. Tetapi kalau kemudian sifatnya masih ikhtiari ya, masih bisa dimungkinkan untuk dimusyawarahkan, untuk ada usulan dan masukan, maka kemudian dimungkinkan dan dipersilahkan untuk memberikan masukan. Nah, pertanyaan Khabbab bin Al-Munzir ini yang menjadi perhatian dan pelajaran berharga bagi kita untuk bagaimana kita menyikapi terhadap ajaran agama ini ya.
yakni ada hal yang thawabit, hal-hal yang baku yang tidak berubah dari awal sampai akhirnya, ada hal-hal yang sifatnya adalah mutaghayyirat ya. Ini contoh misalnya teman-teman semuanya, menutup aurat, berpakaian itu tujuan asasi hal yang baku adalah untuk apa? Menutup aurat ya. Nah, sampai mana batas-batas auratnya itu jelas, misalnya wanita ya, itu semua tubuhnya kecuali muka dan telapak tangan. Maka ya, sepanjang dia kemudian apapun modelnya dan seterusnya ya, sepanjang kemudian dia menutup aurat seperti itu dan kemudian tidak membentuk, tidak nerawang dan sebagainya, maka itu sah. Warnanya seperti apa, modelnya seperti apa. Yang model warna dan seperti itu adalah merupakan bagian dari mutaghayyirat. Nah, Khabbab bin Al-Mundhir ketika mendapatkan jawaban Nabi ini adalah strategi menurut saya saja, maka beliau kemudian menyampaikan usul. Saya usul wahai Nabi, ya. Tidakkah sebaiknya pasukan kita juga, ini sudah baik posisi ini, akan tetapi juga harus memerhatikan di sana ada sumur. Di Badar itu ada 4 sumber air atau 4 sumur. Maka kita kaum muslimin harus kemudian memperhatikan untuk bisa menguasai ini, karena khawatir kalau kemudian kita di sini lantas kemudian sumur-sumur itu dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy ya, kuatnya kita ya, kita akan bisa dikepung oleh mereka, dan kemudian kalau dikepung kita tidak bisa bertahan karena tidak ada sumber air ya, sumber makanan, logistik dan sebagainya. Maka Rasulullah SAW kemudian menerima usul dari Khabbab bin Al-Mundhir, hingga kemudian ada 4 sumur, yang 3 ini disuruh oleh Nabi SAW untuk yang pertama adalah diambil airnya ya. Beliau perintahkan kaum muslimin untuk membuat tempat air ya, tempat air seperti kolam begitu. Kemudian sumur pertama ini diambil airnya, setelah diambil kemudian ditutup. Sumur kedua juga begitu, diambil kemudian ditutup airnya. Sumur yang ketiga diambil, disisakan sangat sedikit. Dan sumur yang keempat itu adalah dijaga, barikade kaum muslimin dengan sangat kuat ya. Maka apa yang terjadi ya? Yang terjadi orang-orang kafir Quraisy ketika sudah masuk Badar, karena mereka sudah mempersiapkan ya, menghabiskan airnya, sudah nanti diisi di Badar saja. Begitu nyampe Badar, nyampe di sumur yang pertama, mereka sudah frustasi atau putus asa. Waduh, ini sudah diambil oleh Muhammad dan bahkan kemudian ditutup. Mereka sudah putus asa ya. Tapi tenang, masih ada lagi. Ambil sumur yang kedua juga ditutup. Benar-benar bisa dibilang putus asa mereka ya. Tetapi kemudian okelah, dengan langkah sangat gontai kemudian mencoba ke sumur yang ketiga ya. Begitu sampai ke sumur yang ketiga, ternyata mereka mendapatkan air ya, karena tadinya sudah hampir-hampir putus asa, kemudian mendapatkan bagaimana suasananya. Mungkin euforia ya. Euforia air yang ada padahal itu tinggal sedikit, itu kemudian dipakai dengan satu, dan mereka semuanya kemudian berebutan dan sebagainya ya. Begitu kemudian di air yang keempat mereka tidak bisa mengambilnya. Maka ini adalah kekalahan pertama dari orang-orang kafir Quraisy dan kemenangan pertama kaum muslimin ya, yakni dalam bab strategi penempatan perang dan bagaimana menguasai logistik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ringkas cerita di dalam perang Badar ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala meneguhkan kepada kaum muslimin sebagaimana Rasulullah SAW di tanggal 17 Ramadan malam Jumat itu beliau berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita kenal dengan istighasa. Idz tastaghitsuna rabbakum maka fastajaba lakum anni mumittukum bi alfim minal malaikati murtifin. Doa Nabi SAW, beliau mengangkat tinggi-tinggi tangannya sampai beberapa kali surbanya jatuh, diambilkan lagi oleh Abu Bakar dan seterusnya di tenda beliau ya. Itu merupakan kesungguhan Nabi SAW untuk minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau Nabi, bukan orang biasa, tetapi beliau mempersiapkan secara praktis teknisnya
ketentuan-ketentuan dari sunnatullahnya tetap diperhatikan, menjaga dan menempatkan pasukan fulan di sini, fulan di sini, fulan di sini, tempat logistik, sumur yang menjaga sumur dan seterusnya yang sudah dibagi semuanya. Tetapi kemudian Rasulullah SAW setelah mempersiapkan semuanya secara sunnatullahnya tadi, beliau berdoa di malam harinya itu dengan sangat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala yang kita dengar dengan istighatsah, istastaghitsuna rabbakum, tadarru, khusyuk, tadarru, menangis kepada Allah SWT sampai ada kalimatnya, ya, Allahumma intahliki hadhil asabah lan tu'bad abadan. Ya Allah, kalau engkau biarkan pasukan ini hancur, maka tidak akan ada lagi ya umat manusia yang menyembahmu. Teman-teman semuanya rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ini bukan doa sembarangan, tapi doa yang sangat spesifik karena kaum muslimin pada waktu itu benar-benar dalam kondisi mentalnya awalnya hanya untuk menyerang kafilah dagang, tetapi kemudian yang dihadapi pasukan, ya, perang. Yang kedua adalah jumlahnya 313 saja, di mana sepertiganya saja, sementara musuh adalah 1000 lebih dan seterusnya. Kondisinya memang benar-benar luar biasa, tetapi Rasulullah melaksanakan kedua-duanya, baik ketentuan kewajiban-kewajiban sunnatullahnya dilaksanakan dan sekaligus juga memohon pertolongan kepada Allah SWT, berdoa kepada Allah SWT dengan sangat sungguh-sungguh. Termasuk teman-teman semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala, besoknya kemudian ya awal sebelum terjadi peperangan Badar tersebut, ya, Allah SWT turunkan hujan, di mana hujan itu bagi orang-orang pasukan kafir Quraisy adalah mengganggu perjalanan mereka, tetapi bagi kaum muslimin hujan itu kemudian menjadi berkah yang luar biasa. Termasuk Allah berikan rasa kantuk di dalam diri kaum muslimin, sehingga sempat kalau di dalam peperangan itu tidur, maka itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, sempat tidur, ya. Tetapi kalau di pengajian, nah tidur itu minasyaiton, ya. Hati-hati teman-teman semuanya, harus bisa membedakan, ya. Begitu kemudian mulai ngaji kok khusyuk, nah ini minasyaiton. Atau kemudian ada kawan-kawan yang biasanya kalau insomnia, nggak bisa tidur, ya, penyakit nggak bisa tidur, itu obatnya biasanya Jumatan. Nah ini minasyaiton, ya. Kalau ngantuk di dalam ibadah seperti itu, tetapi kalau ngantuk di dalam peperangan sebagaimana terjadi di pasukan Badar, Allah berikan, ya, merupakan anugerah, ya. Sehingga tertidur sebentar, kemudian bangun dengan kondisi yang sangat segar, logistik cukup dan sebagainya, dan mereka kemudian mendapatkan kemenangan yang gilang gemilang dari Allah SWT dalam perang Badar Kubro tersebut yang terjadi di tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah hikmah yang luar biasa yang Allah hadirkan sebelum, ya, peperangan Badar itu ada kewajiban untuk berpuasa Ramadan, dan sebelumnya lagi kaum muslimin telah membangun pondasi keimanan dan adabnya untuk sami'na wa ata'na, labbaik Allah labbaik ya Rasulullah, dan berikutnya bisa menapai kewajiban-kewajiban yang mulia berupa menghadapi pasukan yang luar biasa. Kemenangan dalam perang Badar merupakan anugerah yang luar biasa dan berdampak dalam kehidupan yang sangat istimewa. Demikian teman-teman semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.